Seorang dokter bedah asal Bantul, Yogyakarta berhasil mengeluarkan sejumlah paku, kawat, dan benda-benda asing lainnya dari tubuh seorang pasien yang merupakan hasil dari kiriman santet. Setelah operasi selesai dilakukan, tiba-tiba benda-benda tadi Welcome to Setia Misteri. Jadi guys, tahun 2012 lalu, Dr. Sagiran, seorang dokter spesialis bedah dari Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul, Yogyakarta, dia mendapatkan laporan dari unit gawat darurat. Kalau mereka ini, teman-teman di unit gawat darurat, itu kedatangan seorang pasien perempuan berusia 25 tahun yang bernama Nyonya Supiati. Nah, Nyonya Supiati ini datang dengan keluhan demam, kejang-kejang, dan terdapat benda asing atau paku nih pada tubuh si pasien. Dan lukanya tadi itu tampak mengalami infeksi sehingga udah membengkak dan ngeluarin nanah lah gitu. Setelah dilakukan pemeriksaan foto ronsen, ternyata ditemukan lebih banyak lagi benda asing tadi. Semula dokter Sagiran ini berpikir, ini udah dipastikan kalau si pasien ini menderita tetanus, di mana kuman tersebut masuk melalui paku-paku karat yang tertancap di tubuh si pasien tadi. Lalu pasien pun mengalami infeksi yang semakin lama semakin meluas, lalu muncullah demam tinggi, dan pasien pun kejang-kejang. Seperti itulah proses perjalanannya. Nah, melihat banyaknya benda asing, paku, kawat yang tertanam di tubuh Supiati tadi, atas dasar untuk menyelamatkan nyawa si pasien, Dokter Sagiran pun langsung mutusin untuk melakukan tindakan operasi sesegera mungkin. Lalu operasi pun dilakukan, dan setelah dilakukan tindakan operasi, pasien pun dirawat di ruang perawatan pasca operasi sampai kondisi pasien benar-benar pulih. Tapi lagi-lagi pasien tadi mengalami kejang-kejang di ruang perawatan dan dia berteriak-teriak di situ. Setelah diperiksa ulang, ternyata di bagian luka yang barusan tadi habis dioperasi, tiba-tiba muncul lagi paku-paku dan kawat seperti semula. Di situ semua petugas termasuk dokter Sagiran pun sempat terheran-heran. Gak mungkin ini, gak mungkin kalau si pasien sendiri yang memasukkan benda-benda tadi ke tubuhnya. Secara dia lagi dirawat di ruang perawatan rumah sakit dan kondisinya pun masih lemah, tidak berdaya. Lagian juga luka operasinya pun masih tertutup rapi. Kalaupun dia udah sadar, dari mana juga dia mendapatkan benda-benda tadi kayak paku, kawat, dan segala macam lah. Nah, ngelihat keanehan demi keanehan yang terjadi, Dokter Sagiran pun semakin yakin kalau kasus yang sedang dia tangani kali ini bukanlah kasus medis biasa, tapi kasus non-medis akibat perbuatan sihir atau lebih dikenal dengan istilah santet. Dan menurutnya, untuk benda-benda yang sudah terlanjur masuk ke tubuh Supiati tadi, Dokter Sagiran pun melakukan tindakan operasi untuk yang kedua kalinya, sambil dia putuskan untuk melakukan ruqyah terhadap si pasien. Tapi sebelum operasi yang kedua ini dilakukan, Dokter Sagiran meminta semua tim yang terlibat dalam operasi ini harus dalam keadaan suci. Jadi mereka diminta untuk berwudu dulu, kemudian berdoa dan memperbanyak zikir kepada Allah. Sampai akhirnya mereka berhasil mengeluarkan 12 buah paku dari tubuh Supiati. Dan gak cuman itu, Dokter Sagiran bersama timnya harus melakukan sampai 3 kali operasi berturut-turut guna memastikan benda-benda tersebut betul-betul bersih dari tubuh Supiati. Nah, ternyata meskipun tindakan operasi, tindakan ruqyah sudah dilakukan, proses pengiriman benda-benda asing tadi masih terus berlangsung. Sampai-sampai terdengar suara benda-benda logam jatuh bertebaran di atas loteng. Dan setelah kemunculan suara itu, entah dari mana datangnya,
tiba-tiba saja ada salah satu paku terpental hingga jatuh ke lantai. Dan yang nggak masuk akalnya lagi, saat ruqyah sedang berlangsung, si pasien muntah mengeluarkan paku. Nggak tanggung-tanggung, pakunya gede banget. Jadi, menurut pengalaman Dr. Sagiran, ketika benda tadi yang sudah tertanam di tubuh seseorang, maka benda tersebut akan sepenuhnya menjadi benda asing yang memiliki resiko menginfeksi tubuh si pasien. Tetapi ketika benda tersebut masih dalam proses pengiriman oleh si pengirim santet, jadi belum dalam wujud fisik, maka disitulah kita bisa melakukan perlawanan dengan berbagai usaha. Salah satunya adalah dengan ruqyah tadi. Ini menurut pendapat Dr. Sagiran. Nah, kembali lagi ke kisah Supiati tadi. Akhirnya setelah dilakukan ruqyah sampai beberapa kali secara rutin, si pasien ini mulai diminta untuk terus membentengi diri dengan memperbanyak ibadah, zikir, dan segala macam ibadah lainnya. Sehingga perlahan-lahan kondisinya pun tampak semakin membaik. Dan kini dia sudah kembali pulih, alhamdulillah. Nggak cuma Supiati saja guys, masih banyak kasus-kasus lain yang persis seperti dialami oleh Supiati ini. Seperti yang terjadi di Sulawesi Selatan pada November 2011 lalu. Jadi tim RSUD Makassau Parepare itu berhasil mengangkat 26 logam dari tubuh Sapira Putri, seorang bocah berumur 3 tahun. Benda logam ini ditemukan pada betis, punggung, dan badan dari si bocah tadi. Tim dokter yang menangani kasus tersebut pun masih kesulitan untuk menjelaskan secara logis bagaimana caranya benda-benda tersebut bisa masuk ke dalam tubuh Sapira. Dan secara medis juga benda-benda tersebut benar-benar berasal dari luar tubuh si pasien. Jadi bukan tumbuh dari dalam tubuh si pasien tersebut. Dan yang membuat tim dokter ngeri, benda-benda itu tampak seperti sengaja dimasukkan ke dalam tubuh Sapira. Jadi benda tersebut berbentuk paku berukuran 3-5 cm. Tapi dia nggak punya kepala. Jadi sengaja kayak dipotong lah gitu, pangkal kita malunya itu. Jadi selain paku, ada juga jarum yang mirip peluru senjata tradisional Paporo, di mana dalam masyarakat tradisional Sulawesi Selatan, Paporo dikenal sebagai senjata tradisional sejenis sumpit lah gitu, sumpit peluncur panah yang ditembakkan kepada sasaran. Kemudian dari Sulawesi Selatan, kita ke daerah Situbondo, Jawa Timur. Jadi pada Agustus 2009 lalu, RSUD Situbondo itu merawat seorang pasien perempuan bernama Cicin Listiawati. Cicin Listiawati ini mengeluh perutnya sakit dan tampak perutnya itu membengkak gitu, besar sekali. Nah, dari hasil ronsen, tampak di dalam perut si Cicin tadi itu ada gulungan kawat, ada pisau lipat, silet, bahkan ada tusuk konde di dalamnya. Kemudian pada tahun 2008 di Samarinda, Kalimantan Timur, seorang perempuan berusia 40 tahun bernama Nur Syahidah itu berdasarkan hasil pemeriksaan CT scan di dalam perutnya itu ditemukan ribuan helai kawat muncul dan patah secara bergantian. Meskipun sudah puluhan kali dilakukan tindakan operasi, tapi benda tersebut terus saja muncul, sehingga banyak kalangan beranggapan kalau mereka-mereka ini adalah korban dari praktek ilmu hitam. Sehingga dunia medis pun nggak mampu menjelaskan apa sih sesungguhnya yang terjadi, sampai-sampai sulit dijelaskan secara ilmiah gitu. Nah, ternyata hal-hal yang tidak tampak itu jauh lebih berbahaya dari benda-benda atau hal-hal yang bisa kita lihat dengan kasat mata. Tapi meskipun begitu, menurut pengalaman Dr. Sagiran tadi, kita nggak perlu terlalu khawatir. Karena dengan cara membentengi diri, perbanyak zikir, perbanyak ibadah yang khusyuk, dan selalu berdoa agar diberikan perlindungan oleh Yang Maha Kuasa, insya Allah kita semua akan memperoleh perlindungan dan dijauhkan dari hal-hal tersebut.
Oke guys, itu tadi pengalaman dari Dokter Sagiran, seorang dokter bedah asal Yogyakarta, dan beberapa kejadian aneh dalam dunia medis yang sangat sulit untuk dijelaskan secara ilmiah. Nah, gimana menurut pendapat kalian guys? Silakan tulis komentar kalian di bawah.